Cegah aksi teror di Indonesia. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ansat Mbai, mantan Kepala BNPT. Pak Ansat, ini kalau kita bicara harapan masyarakat ini kita mencegah aksi teror di Indonesia. Tapi kalau tadi Pak Ansat mengatakan bahwa intelijen terbaik pun itu kebobolan. Lalu bagaimana sebetulnya? Apalagi tadi juga dikatakan 145 orang yang baru pulang dari Suriah dan mereka ke sana itu kan untuk ikut perang sebetulnya kan? 145 orang ya yang sudah kembali, 11 orang yang masuk pengadilan ini. Itu belum berhenti di situ. Artinya? Bulan ini sekitar 20 orang tokoh-tokoh top teroris di Indonesia akan bebas dari penjara. Siapa saja, Pak? Di antaranya? Saya tidak ingat semua, tapi seperti Abu Tolut, Anda ingin mengatakan bahwa bisa jadi 20 orang tokoh-tokoh itu akan berkumpul kembali dan akan membentuk kelompok baru, itu maksudnya? Berkumpul kembali saya belum tahu ya. Saya ingin mengatakan itu nanti pada ujungnya intelijen harus fokus di sini. Jangan masing-masing jalan. Nah kalau tadi dikatakan juga sama Pak Ansat bahwa dari mereka yang berangkat ke Suriah itu diantaranya juga ada TNI dan polisi. TNI saya belum tahu, belum ada informasi tapi belum terkonfirmasi. Tapi yang jelas sudah ada yang terbuka di YouTube kan nantang Panglima TNI itu. Ya, ada yang mengaku dia TNI ya, tapi belum bisa dikonfirmasi. Kalau polisi sudah terkonfirmasi dia mati. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ideologi radikal ini itu sudah terinfiltrasi, artinya sudah masuk ke dalam hampir semua elemen, dan PNS. Dan PNS juga, karena orang pajak juga berangkat. Saya bicara fakta sekarang. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak ingat persis ya, di Klaten, kelompoknya Abdullah Sonata, itu tertembak oleh Densus. Satu orang itu desertir dari TNI, namanya Yuli Harsono. Desertir, masuk penjara, direkrut oleh Abdullah Sonata, yang nembakin polisi 3 orang di Kebumen dan Purworejo. Nah itu satu. Kemudian itu yang namanya Daengkoro yang sudah tewas, yang tewas kemarin, lalu itu, Santoso ya? Nah, itu kan desertir TNI juga kan? Nah, namanya itu Sabar apa gitu ya? Dan dia menjadi pelatih. Nama aslinya, pelatihnya Santoso itu. Nah, kemudian yang polisi itu Sofian Sauri yang jadi pelatihnya JAT itu, yang mengirim senjata ke Aceh itu dan melatih. Itu kan anggota polisi. Apa ini bukan wake up call? Nah itu maksud saya, itu kan peristiwanya sudah agak lama nih Pak. Saat ini, apakah sebetulnya kondisi seperti itu masih terindikasi? Iya, artinya paham radikalisme ini sudah mampu penetrasi, bukan saja penetrasi, dan merekrut di tubuh TNI dan Polri serta purnawirawan. Sekarang saja terindikasi ada kelompok yang terus menyebarkan permusuhan kepada kelompok Syiah. Ada, Anda bisa lihat di WhatsApp segala macam itu. Ini bahaya. Siapa pelakunya itu Pak? Ada, masuk ke purnawirawan ada. Artinya apakah mereka juga simpatis terkait ISIS ini? Aksi-aksi, apakah ini adalah kelompok-kelompok yang juga sama dengan itu? Atau bagaimana sebetulnya? Saya juga pernah baca namanya ISIS, Al-Qaeda, JI, JAT sama. Namanya teroris. Ya bajunya beda-beda, tujuannya sama, caranya sama. Anda ingin mengatakan bahwa mereka yang mencoba mengatakan tentang Syiah dengan sangat keras. Iya, ini kenapa begini? Saya ingin tekankan di sini. Cikal bakal itu sekarang yang terjadi di Irak dan Syria adalah pertempuran ini antara Sunni dan Syiah. Awalnya itu? Iya, itu kan yang direkrut mereka pertama adalah tentara-tentara mantan tentaranya Saddam Hussein yang dikategorikan sebagai Syiah. Kemudian yang kelompok radikal dari Sunni yang sangat radikal itu menghantam Syiah. Walaupun perkembangan nanti ya Sunni juga dihajar sama mereka.
Ya. Nah, kalau terjadi bentrok seperti itu di kita, artinya kita masuk dalam tahap awal ISIS di Irak dan Syria. Menurut Anda, apakah tahap awal itu sudah terjadi di sini sekarang? Ya, itu saya katakan tadi. Sudah ada kelompok-kelompok yang terang-terangan menyebarkan, menanamkan bencian, menyebarkan permusuhan terhadap satu kelompok keagamaan tertentu. Nah, ini berbahaya. Ya, nah oke, itu dari segi ideologi. Taruhlah kita sudah ada di tahap awal. Mudah-mudahan tidak ke tahap berikutnya, Pak. Iya. Cuman kalau kita melihat apa yang terjadi di Irak dan Suriah, segala macam itu, mereka kan mudah sekali untuk mendapatkan senjata dan segala macam. Apakah itu juga terjadi di Indonesia? Senjata sampai sekarang Santoso kan masih terus di Poso, terus berlatih, terus punya senjata. Bahkan beberapa bulan terakhir dia memperoleh senjata yang baru dari Filipina Selatan, beli dalam angka rupiahnya itu miliaran. Beli Itu- berarti ada yang itu- mensupport dana. Itu disupport dari ISIS. Karena anggota kita, Satgas kita itu anti teror ya, itu melihat itu sudah bisa mereka memonitor, bahkan ada ucapan terima kasih sudah diterima beli senjata masuk di Poso, itu yang diserbu oleh aparat Densus dan Brimob kita di sana itu yang ada tewas itu. Ya. Nah, itu kan senjatanya senjata yang baru dari Filipina. Itu dana dari ISIS ke Iya. Santoso itu sangat jelas sekali, artinya Sangat ada datanya, jelas. ada buktinya. Sangat jelas. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya ISIS itu sangat berhubungan dengan kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Bukan sangat lagi. selain Santoso menyatakan diri bagian ISIS di Indonesia. Iya. Dan Abu Bakar Basir, saya semua berbayat. kalau saya tidak salah di penjara mereka berbayat. Iya. Itu keterangan Pak Ansat Mereka juga waktu berbayat kita pernah sendiri bertemu. dan membayat orang lain yang banyak. Sampai hari ini, kalau perkiraan ya, bukan angka eksak ini debatable, itu 20.000 supporter dari ISIS. Belum lagi 20.000 supporter itu Afghanistan, veteran Afghanistan. Anda bisa bayangkan itu. Dengan tokoh-tokoh yang masih terus menyebarkan kebencian, permusuhan atas nama agama berdasarkan paham takfiri itu, Iya. apa yang akan terjadi? Sedangkan yang jelas-jelas sudah jadi jihadis di sana, yang disebut secara internasional itu FTF, Foreign Terrorist Fighter. Indonesia ini terkenal di sana sebagai salah satu pengekspor jihadis. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya Pak Ansat.